semua, perkenalkan nama saya Agustina Rosalia Saka dengan NPM 521900071. Di sini, saya akan mempresentasikan praproposal saya dengan judul Sintesis karbon aktif dari sabut buah lontar sebagai adsorben zat warna merah dari limbah pewarnaan tenun ikat. Pada praproposal ini, saya akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Kerajinan tenun ikat adalah kerajinan tradisional yang masuk dalam aset budaya bangsa Indonesia. Kain tenun ikat digunakan masyarakat sebagai bahan untuk membuat pakaian khas daerah. Industri kecil kain tenun ikat ini mulai dikembangkan menggunakan benang bermutu tinggi. Menurut Gustavianus DKK 2019, proses dalam pembuatan tenun ikat terbagi atas 2, yaitu pewarnaan dan pencelupan ke dalam zat pewarna alami maupun sintesis. Proses pencelupan benang ke dalam zat pewarna pada proses pembuatan tenun ikat menghasilkan limbah cair yang mengandung zat warna dan zat penunjang lainnya. Limbah cair tersebut dihasilkan karena tidak terserapnya seluruh zat warna ke dalam benang. Sekitar 10-15% dari zat warna yang telah digunakan tidak terserap ke dalam benang dan umumnya tidak larut dalam air sehingga harus dibuang ke tempat penampungan, dan ada juga yang langsung dibuang ke lingkungan air dan tanah tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu, sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Dampak buruk yang terjadi pada manusia seperti iritasi mata, kulit, dan kanker, serta menyebabkan terjadinya mutasi gen. Salah satu cara untuk mengurangi dampak buruk dari proses pewarnaan pada tenun ikat dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti koagulasi, filtrasi, elektrodekolorisasi, dan juga metode adsorpsi. Nah, salah satu metode yang banyak digunakan untuk pengolahan limbah cair zat warna adalah dengan metode adsorpsi, di mana metode adsorpsi merupakan peristiwa fisik atau kimia pada permukaan yang dipengaruhi oleh suatu reaksi kimia antara adsorben dan adsorbat. Nah, salah satu bahan alami yang dapat dijadikan sebagai bahan adsorben adalah limbah sabut buah lontar, di mana di dalam limbah sabut buah lontar terkandung komponen selulosa yang cukup tinggi, yaitu 89,2%. Kandungan selulosa yang tinggi dapat dijadikan sebagai karbon aktif, di mana karbon aktif tersebut dapat menyerap logam-logam berat dan zat warna alami, di mana selulosa merupakan komponen terpenting dalam proses adsorpsi. Yang berikut rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, berapa kadar air, kadar abu, bilangan iot karbon aktif dari limbah sabut buah lontar. Yang kedua, berapa waktu, massa, dan konsentrasi optimum untuk adsorpsi limbah dalam proses pewarnaan tenun ikat. Tujuan penelitian menjawab kembali dari rumusan masalah. Yang berikut manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan mengenai penanganan limbah dari proses pewarnaan tenun ikat dengan memanfaatkan limbah sabut buah lontar sebagai adsorben. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran tentang pengolahan limbah pewarnaan tenun ikat, khususnya di daerah-daerah yang masih melestarikan budaya untuk menenun atau membuat tenun ikat. Bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, zat warna rodamin B. Zat pewarna sintesis adalah zat pewarna buatan yang dibuat dengan cara sintesis atau reaksi kimia. Penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Wijanarko DKK 2005, ia menggunakan sabut kelapa dan ampas tebu untuk adsorpsi zat congoret dan rodamin B. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa ampas tebu memiliki daya adsorpsi yang lebih baik karena dapat mengadsorpsi lebih banyak zat warna dibandingkan dengan serabut kelapa. Yang kedua, sabut buah lontar.
Nah, komposisi dari sabut buah lontar dapat dilihat pada slide yang sudah ada. Penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Heriono dan Rusmini 2015. Mereka menggunakan sabut buah lontar sebagai adsorben dalam proses absorpsi limbah pewarna industri batik. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa limbah sabut buah lontar sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai adsorben karena limbah sabut buah lontar mempunyai luas permukaan yang tinggi dan kadar abu yang tinggi. Yang berikut Nafiah 2016. Ia juga menggunakan sabut buah lontar untuk pembuatan karbon aktif yang teraktivasi ZnCl2 dalam proses penyerapan logam Pb. Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa limbah sabut buah lontar memiliki daya absorpsi yang tinggi dengan kapasitas absorpsi sebesar 0,083 mg per gram, sehingga sabut buah lontar tersebut sangat berpotensi untuk digunakan sebagai adsorben. Yang berikut, karbon aktif sebagai adsorben zat warna. Karbon aktif merupakan suatu padatan berpori yang mengandung 85-95% karbon dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon dengan pemanasan pada suhu yang tinggi. Adsorpsi merupakan proses pengumpalan substansi terlarut yang ada dalam larutan oleh permukaan benda penyerap, di mana terjadi suatu ikatan kimia fisika antara substansi dan penyerapnya. Penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Baunsele dan Misa 2020, mereka menggunakan sabut buah lontar untuk pembuatan karbon aktif untuk absorpsi limbah pewarna industri batik. Yang kedua, Kuluk 2016. Mereka menggunakan tempurung kelapa untuk absorpsi zat metilen biru. Yang berikut, Lano DKK. Mereka menggunakan arang aktif dari tempurung siwalan yang diaktifasi dengan aktivator KOH untuk absorpsi metilen biru. Yang terakhir, Astuti DKK 2018. Mereka menggunakan karbon aktif dari limbah tempurung kelapa dengan aktivator ZnCl2, pemanasan gelombang mikro untuk absorpsi zat metil violet. Bab 3 metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Pendidikan Biologi Universitas Timor untuk pembuatan karbon aktif dari limbah sabut buah lontar dan analisis kadar abu, kadar air, uji bilangan iod serta proses absorpsi zat warna merah dari pewarna tenun ikat menggunakan karbon aktif. Sedangkan proses karakterisasi karbon aktif menggunakan instrumen FTIR, SEM, SAA, dan spektrofotometer UV-Vis akan dilakukan di Laboratorium Energi dan Lingkungan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dapat dilihat pada slide yang sudah tertera. Prosedur kerja. Yang pertama, karbonasi limbah sabut buah lontar. Limbah sabut buah lontar dipisahkan dari buahnya, lalu dicuci dengan aquade sampai bersih, kemudian dipotong-potong kecil dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Sampel yang sudah kering dimasukkan ke dalam tanur dengan suhu 300 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian, sampel didinginkan. Sampel yang sudah dingin digerus menggunakan mortal dan diayak dengan ayakan 100 mes untuk mendapatkan ukuran partikel yang homogen. Yang berikut, aktivasi karbon aktif dari sabut buah lontar. 60 gram karbon aktif dimasukkan atau direndam dengan variasi larutan yaitu 600 ml HCl 1 molar dan 600 ml KOH 1 molar. Direndamnya selama 24 jam. Kemudian larutan disaring dan dibilas sampai pH netral. Langkah selanjutnya, residu dikeringkan di dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian, sampel didinginkan di dalam desikator.
Karbon aktif yang telah dihasilkan akan dikarakterisasi menggunakan instrumen FTIR, instrumen SEM, dan instrumen BET atau SAA untuk karakterisasi karbon aktif. Yang pertama, penentuan bilangan iot. Sebanyak 1 gram karbon tanpa aktivasi, teraktivasi HCl dan KOH dimasukkan ke dalam wadah yang berwarna gelap dan tertutup. Kemudian dimasukkan 50 ml larutan iodin 0,1 normalitas dan diaduk selama 15 menit, kemudian disaring. Filtrat dari hasil penyaringan diambil sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,1 molar. Jika warna kuning pada larutan hampir menghilang, ditambahkan 1 ml indikator pati 1% dan dititrasi lagi sampai warna larutan menjadi kuning. Penentuan bilangan iot dapat dihitung dengan rumus yang sudah tertera pada slide. Yang berikut penentuan kadar air. Sebanyak 1 gram karbon aktif ditempatkan di dalam cawan porselin yang sudah diketahui beratnya. Cawan yang berisi sampel dikeringkan pada oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian sampel didinginkan di dalam desikator. Kemudian ditimbang sampai beratnya konstan. Penentuan kadar air dapat dihitung dengan rumus yang sudah tertera pada slide. Yang berikut penentuan kadar abu. Sebanyak 1 gram karbon aktif ditempatkan di dalam cawan porselin yang sudah dikeringkan. Cawan yang berisi sampel dimasukkan ke dalam tanur perlahan-lahan mulai dari suhu kamar sampai suhu 600 derajat Celcius selama 1 jam. Selanjutnya, sampel didinginkan di dalam desikator, kemudian ditimbang sampai beratnya konstan. Penentuan kadar abu dapat dihitung dengan rumus yang sudah tertera pada slide. Penentuan kondisi optimum. Yang pertama, penentuan massa adsorben optimum. Ke dalam 5 Erlenmeyer dimasukkan masing-masing karbon aktif dengan variasi massa 0,5, 1,5, 2, dan 2,5 gram. Kemudian dimasukkan 50 ml sampel limbah pewarna tenun ikat. Kemudian larutan diaduk menggunakan pengaduk magnetik selama 90 menit dengan kecepatan 600 ppm. Kemudian larutan disaring menggunakan kertas saring. Yang berikut penentuan waktu kontak optimum. Ke dalam 5 Erlenmeyer dimasukkan masing-masing karbon aktif sebanyak 1 gram dan ditambahkan limbah pewarna tenun ikat sebanyak 50 ml. Larutan kemudian diaduk dengan variasi waktu 30, 60, 90, 120, dan 150 menit dengan kecepatan 600 ppm. Kemudian larutan disaring menggunakan kertas saring. Yang terakhir, penentuan konsentrasi adsorbat optimum. Dimasukkan 50 ml sampel limbah pewarna tenun ikat ke dalam 5 Erlenmeyer dengan variasi konsentrasi 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, dan 50 ppm. Kemudian larutan diaduk menggunakan pengaduk dengan kecepatan 600 ppm selama 90 menit. Kemudian larutan disaring menggunakan kertas saring. Selanjutnya, kandungan zat warna rodamin B pada sampel dianalisis menggunakan spektrofotometer UV vis. Sekian presentasi praproposal saya. Terima kasih.